Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 7, demikianlah dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita di mana pada malam itu badai salju bergemuruh hebat di sebuah desa kecil di kaki pegunungan. Di dalam sebuah gubuk yang mulai rapuh, seorang pria bernama Jonathan duduk termenung di depan tungku api yang hampir padam. Di sudut ruangan, putrinya yang masih kecil sedang berbaring lemas karena demam tinggi. Persediaan obat mereka habis, dan jalur menuju kota tertutup salju tebal. Satu-satunya harapan Jonathan malam itu adalah sebuah rumah besar di ujung bukit milik seorang dokter tua yang berkenal bijaksana, namun hidup menyendiri. Banyak desas-desus mengatakan sang dokter adalah orang yang sangat disiplin dan tidak suka diganggu pada malam hari. Namun, didorong oleh rasa cinta yang mendalam kepada putrinya, Jonathan membulatkan tekadnya. Ia menerobos dinding penghalang dan dinginnya malam serta pekatnya badai yang menusuk tulang. Langkah kakinya berat, tertatih menembus tumpukan salju yang setinggi lutut. Sepanjang perjalanan, pikiran Jonathan berkecamuk. Ia mulai meminta di dalam hatinya sebuah permohonan yang tulus dan penuh kepasrahan. Tuhan, tolong selamatkan putriku. Gerakkan hati sang dokter agar mau membantu. Permintaan ini lahir dari kesadaran penuh bahwa ia tidak mampu berjuang sendirian. Sesampainya di gerbang rumah besar itu, keadaan tampak gelap gulita. Tidak ada lampu teras yang menyala, dan disinilah proses mencari dimulai. Jonathan tidak langsung berbalik arah dan menyerah. Ia berjalan mengitari halaman rumah yang luas itu, mencari tanda-tanda kehidupan melalui jendela yang tertutup rapat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, matanya menangkap seberkas cahaya lilin kecil yang bergoyang dari jendela lantai atas. Keyakinannya bangkit. Sang dokter ada di dalam. Jonathan berlari ke pintu depan. Sebuah pintu kayu yang amat tebal dan kokoh menghadangnya. Dengan sisa-sisa tenaga dari tangannya yang sudah mulai kaku karena membeku, ia mulai mengetuk. Ia mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Keheningan malam kembali menelan suara ketukan. Tidak ada jawaban. Dinginnya malam mulai membisikkan keputusasaan di telinganya. Pergilah. Dia tidak akan membukakan pintu untukmu di jam seperti ini. Kamu hanya membuang-buang waktu saja. Namun Jonathan melihat kembali ke arah rumahnya di bawah bukit, mengingat wajah putrinya. Ia mengepalkan tangannya kembali. Kali ini ia mengetuk lebih keras, lebih berirama dan tanpa henti. Ia terus mengetuk, bukan karena ia tidak sopan, melainkan karena dia tahu persis
bahwa hidup anaknya bergantung pada apa yang ada di balik pintu tersebut. Ia mempercayai reputasi sang dokter sebagai orang yang murah hati. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari dalam. Kunci diputar dan pintu besar itu terbuka perlahan. Berdirilah sang dokter tua dengan pakaian hangatnya. Alih-alih marah, sang dokter justru tersenyum dan berkata, "Masuklah anak muda. Aku sudah mendengarmu sejak ketukan pertama. Namun aku perlu waktu untuk meracik obat demam ini terlebih dahulu di lantai atas, sebelum aku turun membukakan pintu untukmu. Ketukanmu yang terus-menerus menunjukkan bahwa kamu sangat membutuhkan ini, dan kamu percaya padaku." Malam itu, Jonathan pulang membawa kesembuhan bagi putrinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Jonathan adalah gambaran dari apa yang Yesus maksud dalam Matius 7 ayat 7. Dalam teks aslinya, kata meminta, kata mencari dan mengetuk ditulis dalam bentuk perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ketika kita berdoa, kita bertindak seperti orang yang mengetuk pintu satu kali saja, lalu langsung pergi dengan perasaan kecewa ketika pintu tidak segera dibuka. Kita berpikir Tuhan mengabaikan kita. Padahal sama seperti sang dokter, Tuhan seringkali sedang meracik jawaban terbaik di dalam ruang rahasianya. Melalui renungan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meminta adalah pengakuan bahwa kita butuh Tuhan. Mencari adalah tindakan iman yang tidak mudah menyerah oleh keadaan yang kelihatan gelap. Mengetuk adalah ketekunan yang membuktikan seberapa besar kita mempercayai kebaikan sang pemilik kehidupan, pemilik rumah, yang akan memberikan kepada kita pengharapan dan kehidupan. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa pintu akan langsung terbuka pada ketukan pertama. Namun Dia memberikan garansi yang pasti bagi setiap anak-anaknya yang terus meminta, terus mencari, terus mengetuk dengan iman yang tekun. Pintu itu pasti akan dibukakan. Jangan berhenti berdoa, karena Bapa di sorga jauh lebih baik dari dokter manapun di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, berkat-Mu itulah yang kami terima. Ajari kami Tuhan untuk selalu tekun dan taat, untuk mencari dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kepada kami yang terbaik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.